yang sudah kita bahas sampai 2.3 itu adalah konstruksi bilangan real melalui konsep barisan Cauchy. Jadi bilangan real itu dibangun dari bilangan rasional dengan cara meninjau barisan bilangan rasional yang memenuhi kondisi Cauchy, lalu barisan-barisan itu kita kelompokkan berdasarkan relasi ekuivalen yang kita definisikan, gitu ya. Lalu kita peroleh kelas-kelas ekuivalen, nah itulah bilangan real. Dari situ kita buktikan tiga sifat utama, tiga kelompok sifat utama, sifat lapangan, sifat urutan, dan sifat kelengkapan. Gitu ya. Total ada 13 sifat itu. Maka dengan 13 sifat itu, Anda seperti di buku Bartel, Anda bisa banyak mengerjakan ratusan soal tentang bilangan real kan. Jadi antara lain yang metrik tadi itu gitu ya. Itu turunannya gitu ya. Jadi bukan cuman itu juga gitu. Jadi Anda berapa puluh halaman di Bartel tentang bilangan real itu ya gitu ya. Jadi pada dasarnya itu sudah bisa dilakukan lagi sekarang juga di sini. Nah, sekarang ada cara lain nggak sih mendefinisikan bilangan real itu gitu ya? Kok kok kayak gitu sih gitu ya? Mungkin Anda nggak suka dan banyak yang nggak suka memang gitu ya. Ya tapi apa boleh buat, nggak semuanya dalam matematika itu mudah gitu ya. Jadi bilangan real itu termasuk yang susah. Nah, ini yang kemarin ini saya lupa. Jadi bilangan real sebagai bilangan desimal, tapi ini pada dasarnya juga barisan Cauchy juga gitu ya. Karena bilangan desimal itu ya deret gitu ya. Jadi ya ini contoh n koma ini, n koma itu, n koma itu dan seterusnya ya ini pada akhirnya merupakan barisan Cauchy juga yang istimewa dengan selisih satu sama lainnya itu uh, lebih kecil atau sama dengan 10 pangkat min M. Kenapa kita nggak pakai itu dari awal? Ada masalah. Aritmatikanya itu lebih ribet gitu ya bilangan desimal itu. Coba kalau ada bilangan desimal seperti ini, Anda cuma bisa menuliskan beberapa digit pertama karena ujungnya panjang. Oh, ya mungkin sejuta desimal gitu ya. Anda kan males banget gitu nulis sejuta desimal. Terus jumlahnya gimana? Kan bilangan desimal tuh dijumlahkannya dari digit terakhir kan? Mundur dari belakang kan? Masalahnya itu, ya. Apalagi perkaliannya. Nggak bisa dari depan kita. Apalagi kalau kita tidak tahu seluruh angka di belakang komanya. Itu masalah. Bahkan pada kasus yang kita ketahui angka-angka desimalnya pun, ini kan coba satu tambah dua. Kalau kita nyatakan, katakanlah bolehlah desimal yang tak berhenti seperti itu. Karena memang sepertiga juga kan 0,3333. Kalau ini masih mending gitu ya, polanya jelas. Satu pun kemudian jadi 0,99. Nah kalau dijumlahkan eh, dari depan, kalau satu digit jadi 2,8. Dua digit 2,98. 2,8, 2,98, 2,9. Ini kan tidak konvergen ke 3. Jadi kayak ada yang eh, hilang gitu ya dalam bentuk desimal. Ini ada masalah ini bentuk desimal. Inginnya ini, tidak ini bukan gitu ya. Oke, itu. Nah, versi desimal namun demikian nanti kita pakai untuk hampiran, untuk hitung-hitungan yang ya kita tidak harus eksak banget gitu ya. Oke, makanya istilahnya kan hitung sampai 4 digit di belakang koma gitu ya. Itu bilangan desimal kan begitu biasanya. Ya kalau kita udah puas dengan 4 digit, 4 angka di belakang koma ya boleh pakai bilangan desimal. Nah ini yang abstrak lagi, harusnya mungkin saya ini dulu. Tapi
Bilangan desimal itu terkait dengan barisan bilangan real Cauchy, jadi saya bahas itu. Nah, bilangan real versi lainnya itu adalah potongan Dedekind atau Dedekind cut, ya, Dedekind cut. Ini bagus, tapi nggak mudah juga. Jadi gagasan di balik potongan Dedekind itu adalah setiap bilangan real X itu membagi himpunan bilangan rasional menjadi dua himpunan. Oh, bilangan realnya itu mau didefinisikan, tapi maksud saya gini. Jadi modalnya sama-sama Ki ya. Jadi kita punya Ki. Bayangkan Ki itu kita kita bentangkan dalam garis gitu ya. Kita bentangkan Ki itu dalam garis, tapi kan ada lubang-lubang kan? Oke. Tapi kita anggap aja garis. Nah, kalau kita jadi makanya cut itu maksudnya gitu. Kita potong di sini, kita potong di situ. Maka ada yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, pas motongnya itu terserah. Motongnya mungkin motong di tempat pas di lubang, mungkin gitu ya. Motong pas di lubang, mungkin motong pas di titik anggota Ki, mungkin. Nah, yang pasti setiap kita motong, kita membagi dua. Nah, kalau X sendiri adalah bilangan rasional, itu artinya kita motong pas di bilangan rasional. Maka X dapat diikutsertakan pada salah satu himpunan. Biasanya digabungkan dengan himpunan yang lebih besar. Tapi kemungkinan kita motongnya di lubang. Nah, jadi ada kemungkinan... bentar, L itu apa di sini? Bentar, ini nggak saya tulis ya. Oke, ini definisi L. Jadi ini himpunan. L itu himpunan yang memenuhi. Pertama, L-nya tidak kosong. L-nya bukan sama dengan Ki. Jadi yang di kiri saja atau di kanan saja tadi. Yang ketiga, kalau R anggota L dan Ki lebih kecil daripada R, maka Ki anggota L. Jadi bayangkan L itu yang di sini ya, bayangkan L yang di sini. Ya. Jadi kalau R di situ, Ki juga di situ, maka Ki juga anggota L gitu ya. Jadi L itu yang di sebelah kiri berarti ya, kira-kira gitu. Jika R anggota L, maka terdapat S anggota L. Nah, jadi ke kanannya juga masih ada S gitu ya. Gitu. Makanya kalau memotongnya tepat di bilangan rasional itu diikutkan ke yang kanan. Tadi ya, diikutkan ke yang kanan tuh maksudnya supaya sifat 4 dipenuhi. Jadi L itu potongan-potongan yang di sebelah kiri, kira-kira gitu. Potongan-potongan itu disebut potongan Dedekind. Jadi bayangkan berbagai kemungkinan L ini. Nah, himpunan L itu yang disebut sistem bilangan real Dedekind. Jadi beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kelas ekivalen, kalau ini bilangan real itu potongan-potongan L ini. Gitu. Jadi si potongannya kalau Anda bayangkan sih seperti himpunan setengah selang buka ya. Jadi tapi bolong-bolong ya. Tapi rasional anggotanya. Oke. Jadi L-nya di sini L-nya subset dari Q. Yang seperti itu. Nah, setiap bilangan lagi-lagi seperti halnya barisan Cauchy, kalau kita punya barisan, maaf,
Kalau kita punya bilangan rasional Q, itu dapat diidentifikasi dengan himpunan ini. Karena Q-nya ikut ke kanan, sementara potongan tuh yang potongan sebelah kiri gitu ya. Nah, tetapi kemudian ada potongan himpunan ini nih, ini nggak selesai nih ke kanan. Bilangan rasional yang lebih kecil daripada 0 atau kuadratnya kurang dari 2. Itu maksudnya ya mau nggak mau gitu. Karena kalau saya hanya menulis R kuadrat kurang dari 2 saja, nanti R-nya terletak di antara minus sekian dan sekian gitu ya. Jadi R negatif semuanya diikutkan. Jadi maksudnya itu sih gitu. Jadi ini ya kalau saya boleh pinjam akar 2, 0 di sini, ini semua ke kiri gitu ya. Dari sini semua ke kiri. Ke kiri. Gitu kan? Duh, gambarnya jelek ya, mohon maaf. Yang merepresentasikan bilangan akar 2. Tentu saja ini simbol, sekedar simbol gitu ya. Saya hapus. Ini wawasan aja. Bab 2 ini pada dasarnya udah saya anggap selesai. Tapi untuk Anda mahasiswa S2 ITB harus tahulah dedekin cut itu gitu ya. Jadi definisi jumlah itu kemudian perkalian nggak mudah ini. Ini harus didefinisikan dengan hati-hati, mengingat perkalian dua bilangan negatif bisa menghasilkan sebuah bilangan positif. Disitulah ininya bukan ngulinya, ya kecermatan bagaimana mendefinisikan. Jadi ingat pada waktu kita mendefinisikan bilangan real sebagai barisan bilangan Cauchy, penjumlahan dan perkalian juga didefinisikan kan. Demikian. Saya udah lewat nih, mungkin 1 menit lagi. Lalu urutan gimana? Kalau urutan barangkali relatif lebih mudah gitu ya. Nah ini lapangan terurut, sama gitu ya plotnya, skenarionya, lalu kelengkapannya dapat pula gitu, itu nggak mudah. Dengan demikian kita sudah membuktikan 3 sifat gitu ya. Jadi kalau begitu ada 2 cara mengkonstruksi bilangan real. Kalau ada 2 cara, apakah sistem bilangan real yang dihasilkan lewat barisan Cauchy dan lewat potongan Dedekind ini yang sama, merupakan sistem yang sama? Nah, identik. Gitu, kayak kesamaannya dibuktikan juga gitu ya. Itu sebagai wawasan, kalau penasaran mangga dicoba 2 soal ini saja ya. Dicoba aja, Anda baca-baca juga buku. Ini tidak 2.4 tidak termasuk materi ujian. Oke, Fawas angkat tangan. Maaf Pak, mau izin bertanya. Mau memastikan aja sih Pak, berarti kita bisa ya membuktikan itu sesuatu dengan algoritma seperti metode bagi 2 yang tadi ya Pak? Ya kalau metode bagi 2 kan ya kita sebut algoritma belakangan aja juga nggak apa-apa kan. Sebetulnya kan saya pakai tanda kutip juga tadi. Jadi yang kita lakukan kan kita punya 2 titik, kita tinjau titik tengahnya. Titik tengahnya kan terdefinisi dengan baik kan? Penjumlahan kan udah terdefinisi, pembagian kan terdefinisi kan? Iya betul Pak. Iya, lalu kita kita tinjau 3 kemungkinan trikotomi kan? Lalu kita dapatkan Y2 dan Z2 kan gitu kan? Lalu kita dapatkan Y3 dan Z3.
nggak usah dinamai metode itu juga nggak apa-apa kan? Gitu. Jadi sebetulnya bukan memakai sesuatu yang turun dari langit. Oke, Ian, berikutnya. Pak, ingin bertanya follow up dari Fawas. Berarti itu tuh bukti yang tadi Kalau apa? idenya itu kayak ingin tanya tentang bukti yang tadi yang ditanya Fawas. Oh, Itu tuh tujuan akhirnya itu tuh berarti kita pengen kayak konstruk sebuah barisan XK misalnya sehingga XK kuadrat itu tuh bakal konvergen kedua ya, Pak. kuadratnya konvergen kedua, ya, ya. Oh, oke, Pak. Dan jadi apa hubungannya dengan sifat kelengkapan? Menurut sifat kelengkapan, setiap barisan Cauchy kan konvergen ke bilangan real. Nah, barisan si YK dan ZK ini, salah satu aja, itu kan kuadratnya konvergen kedua. Nah, kuadrat barisan YK-nya sendiri merupakan barisan Cauchy sebagai bilangan real. Nah, karena sifat kelengkapan, limitnya haruslah merupakan bilangan real. Kalau di bilangan rasional, tidak ada bilangan rasional yang memenuhi itu. Kalau di bilangan real, dijamin oleh sifat kelengkapan. Menurut sifat kelengkapan, limitnya adalah bilangan real. Bilangan real ini memenuhi Y kuadrat sama dengan 2. Gitu. Si bilangan Y itu memenuhi Y kuadrat sama dengan 2. Jadi, kesimpulannya, ada bilangan real yang memenuhi Y kuadrat sama dengan 2. Gitu ya. Maaf yang tadi konteksnya X ya. Ada bilangan real Y yang memenuhi Y kuadrat sama dengan X untuk setiap X positif. Kalimat saya nggak bagus. Untuk setiap X positif, ada bilangan real Y yang memenuhi Y kuadrat sama dengan X kan gitu ya. Dari langkah-langkah pembuktian tadi, ujungnya itu. Oke, Ian? Baik, Pak. Masih ada yang ingin diklarifikasi? Kalau tidak, jadi bab 2 itu kita sudah membahas R sebagai objek matematika yang eksis ya. Dengan modal bilangan rasional. Nah, kalau Anda kilas balik, bilangan rasional sendiri juga sebetulnya dikonstruksi sebagai kelas-kelas ekuivalen dari pasangan bilangan bulat. Betul? Tapi kemudian kita punya notasi pecahan, paper key, sebetulnya itu pair ya, pasangan bilangan. Nah, kalau kilas balik lagi, bilangan bulat juga ada bilangan negatif di situ. Bilangan negatif itu apa sih gitu ya? Bilangan negatif dari bilangan asli itu gimana? Itu juga sebetulnya pasangan bilangan juga. Nah, jadi seru ya sebetulnya soal bilangan ini saja. Tapi saya serahkan pada Anda untuk membaca-baca lagi. Selanjutnya sih, bab 3, bilangan real yang sudah kita kenal sejak S1, bahkan sejak SMA itu akan kita ya perlakukan sebagai bilangan bukan lagi barisan gitu ya. Jadi bukan juga dedekin cut gitu ya. Jadi notasi atau ya notasi seperti akar 2 apalagi gitu ya, bilangan desimal juga boleh gitu ya. Itu semua udah boleh lah kita pakai di bab 3 dan seterusnya itu ya. Dan sifat-sifat bilangan real yang mendasar 13 sifat itu dan turunan-turunannya pada titik ini sudah kita terima juga gitu ya. Tentunya beberapa menjadi soal latihan, beberapa mungkin masih terkubur gitu ya. Nanti kalau diperlukan pada waktunya ya kita bangkitkan gitu sifat itu. Seperti bahwa tadi nilai mutlak selisih itu membentuk metrik gitu ya, atau nilai mutlak itu membentuk norma, itu bila kita perlukan istilah itu ya kita sebutkan. Tapi saat ini sih mungkin tidak. Oke,
Demikian daftar hadir silahkan diisi di Six dan kita ketemu lagi minggu depan ya.